nanti setelah pensiun itu tidak menyusahkan dirinya. Jadi ini cara-cara istilahnya itu makan, ya kan, nyandang itu dipenuhi, terus pendidikan anak-anak bisa di-cover. Beli rumah ukuran besar, itu tuh kesadaran orang memang berbeda-beda ya soal itu tuh pilihan gitu. Enggak, nanti bangsa kita pun berjalan ke sana. Sebab kalau tidak mengarah ke sana, ya itu akan kesulitan sendiri. Ya, jadi yang diperlukan adalah bagaimana membangun kehidupan secara lingkungan hidupnya menjadi bagus. Terus tadi saya sudah katakan kan, nanti apa-apa sudah pakai drone. Apanya yang dipamerkan? Iya. Ya, itu yang harus diantisipasinya, ya kan? Kan kalau sekarang itu kita online ya, ini kan ntar pakai motor, ya kan? Nah, nanti kan bisa turun itu, ya, pakai drone saja, ya. Nah, dengan cara itu cost lebih murah. Terus orang kan ingin memanfaatkan waktu itu, ya. Nah, sekarang saja sudah kehidupan kita sekarang itu praktis impersonal loh dalam sehari-hari itu. Orang jadi jawantahkan dalam laku keseharian. Bagaimana tuh membedakan konteks syukur yang memang hanya sebatas ucapan sampai yang benar-benar sudah merembes ke dalam dada dan tinggal laku sehari-hari sehingga kita juga nggak sambil pegang HP. Sambil pegang HP, ya kan? Kan juga kalau toh numpang juga nggak bisa lagi di bis bareng-bareng terus juga nggak bisa. Itu gimana? Iya, tentu bukan hanya satu dan terus berikutnya ada kotak negara. Ini harus terancang bareng, ya. Kalau ini tidak dirancang, hanya menggantungkan kotak perorangannya nggak akan bisa, ya. Kita ini ketika pagi hari kita bisa menikmati, saya bersyukur kepada yang menenangkan diri lagi, lalu mengafirmasi bahwa saya akan melakukan sesuatu yang terbaik, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang lain dan nur, ada cahaya. Cuma ini kan selalu tertutupi oleh berbagai macam keinginan. Nah, ketika keinginan ini menutupi ya dengan sendirinya bukan sesuatu yang terbaik, ya, supaya ini baik bagi diriku, baik bagi keluarga, baik bagi. Jadi kita ini tidak bisa maju ya sebagai bangsa sekarang ini aja, ya karena kita menutupi diri kita. Ya contohnya, ya kan, kita semua setuju kan dibuat sistem ya dari yang kotak pribadi, kotak sosial sama kotak negara. Bagaimana wong ini nggak nyambung terus mau 2045 ini bisa gratis, ya, sehingga orang tidak lagi mencari duit untuk pendidikan. Ya, berarti menyiapkan lingkungannya, ya. Untuk maju berarti ada tatanan sosial, misalnya ya pemberantasan korupsi semakin intensif, ya kan, tidak ada ketika dia dites dan diinterview, bisa nggak melakukan pekerjaan seperti itu. Nah ini disiapkan, kalau saya amati lewat medsos, ya kan, katakan tidak ada anak muda, tapi banyak anak muda yang belum bisa untuk memanfaatkan kemampuan dalam kaitannya dengan lingkungannya, ya. Itu bisa kita bicara, itu kan tidak, ya, semuanya hanya ini. Nah, ini kan harus ditata. Bagaimana tatanan sosial, ya. Nah, maka di dalam kitab kuno, makanya itu ada 5 tatanan, ya. Ya, yang pertama itu adalah prayoga, jadi patutan yang ada. Kalau sekarang ini kan seperti nggak ada kepatutan, orang boleh apa saja sesukanya. Iya Pak. Ya kan? Bebas lah ya. Ya bebas, ya kan. Loh, bebas itu manusia memang harus bebas dalam pengertian merdeka, bisa mengikuti tatanan sosial. Jadi itu pranata. Jadi hidup berdasarkan tatanan yang masuk, ya kan? Yang pentingnya ada saudara di sana atau ngasih duit sekian, ini kan tatanan dilanggar.
Ya, yang ketiga itu prasaja. Prasaja itu pengertiannya bukan sederhana, tapi tidak mengada-ada. Ya, berbuat itu berdasarkan realitasnya. Ya, jadi bukan sederhana dibuat-buat. Ya, di tatanan sosial ada kan ketika misalnya bertamu, ya tentu saja. Ya. Nah, terus ditingkatkan menjadi prasetya. Jadi belajar di dalam prakteknya. Jadi apa yang dikatakan, itu yang dilakukan. Nah, jadi kalau kelima-limanya ini mulai dari prayoga, pranata, prasaja, ya, terus prasetya, dan prayitna. Kalau ini dilakukan, ya, ya, jadi ini yang harus bisa kita berikan, dan mudah-mudahan kalangan atas yang mendengar ini bisa pegang konsep ini gitu. Ya. Wah, ini harusnya Menteri Kebudayaan sih yang mengeksplorasi hal ya, ini. Mudah-mudahan ya Menteri Kebudayaan juga mendengar, PMK juga mendengar. Terakhir gitu. Pak, di sesi ini Pak, kalau di... Ya gini ya, jadi kalau di dalam Serat Widatama, ya, itu narima itu berarti menerima. Menerima itu bukan berarti kita itu pasrah apa yang ada kita terima, tidak. Iya, ya. Ia ulet, ya, ia bekerja keras, tetapi ya kan, kalau usahanya itu ya sudah dilakukan dengan baik, tapi masih orang yang sudah bekerja keras nggak dapat apa-apa tuh mengeluh. Loh, sudah nggak dapat apa-apa malah ngeluh, kan tambah menderita. Double ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian bukan. Apa? Ya, lilo itu nggak ada padanannya, tapi saya akan terjemahkan saja. Orang yang lilo itu artinya mendapatkan apapun ya dari pencapaiannya, dia tetap bahagia. Jadi dia tidak mengaitkan kebahagiaan hidupnya itu berkaitan dengan apa yang dia peroleh. Ya, kalau pada waktu di dalam kehidupan yang terakhir kan legowo. Ini kan ada interaksi sosial, ya kan? Ya, interaksi sosial itu berani, ya kan, menyatakan kalau misalnya dirinya itu tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, ya sayanya. Nah, ini syarat ke depan, ya. Jadi narimo, lilo, legowo itu nggak bisa dipisahkan. Sebagaimana yang saya sampaikan, bukan berserah diri, tetapi orang yang sudah berusaha, tetapi ia, ya, seandainya menderita kerugian dan sebagainya itu, ya, itu konsekuensi hidup. Jadi tidak perlu kalah, belum tentu kan besoknya kalah. Kan? Nah, itu narimo. Jadi nerimo ini hanya sebagai konsekuensi, ya. Jadi tidak dimasukkan ke hati. Kayak orang-orang negara maju kan begitu, ya. Jadi berusaha terus untuk mencapai berikutnya, ya. Dalam perjalanannya ini kan memang berat kan, tadi sudah nerimo tapi masih berusaha, ya, berusaha mencapai kuat mungkin, tapi saya tetap happy dengan apa yang saya lakukan. Jadi melakukannya ini happy gitu loh, ya, tidak ada ini. Nah, nanti pada result akhirnya legowo apapun yang ini kepada result akhirnya. Luar biasa jadi